Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan update ya untuk beberapa koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas Dogecoin sesuai dengan requestannya Agu Mahlan. Oke, Doge hari ini teman-teman diperdagangkan di kisaran 1.000 rupiah. Ya, market cenderung sideways dalam beberapa hari terakhir teman-teman, setelah fase penurunan yang terjadi ya. Dan saat ini posisi Doge masih cenderung stabil. Kalau kita perhatikan memang Doge ini adalah sebuah meme coin yang akhirnya dia punya utility juga. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, yang belum update. Doge itu utility-nya apa ya? Kegunaannya Doge itu buat apa ya? Kalau teman-teman mampir ke CMC, teman-teman bisa dapat ya. Doge ini telah digunakan sebagai sistem pembayaran untuk pemberian tip ya, tip. Jadi kasih tipping gitu, kasih hadiah lah buat kreator. Itu di Reddit dan juga di Twitter untuk menghargai penciptaan atau pembagian konten berkualitas. Kalian dapat mendapatkan tip Dogecoin dengan berpartisipasi dalam komunitas yang menggunakan mata uang digital ini. Jadi, Doge sendiri yang awalnya muncul diciptakan oleh Jackson Palmer dan juga Billy Marcus itu sekarang udah punya use case, teman-teman. Which is ini sebenarnya bagus ya. Meskipun secara kegunaan sebenarnya untuk pemberian tip ini bisa dibilang nggak terlalu fundamental banget, nggak terlalu penting banget sih sebenarnya. Tapi at least dia ada kegunaannya sekarang. Jadi setelah Elon Musk kemarin diangkat menjadi CEO di Twitter dan ya kabar terbarunya sih dia akhirnya mundur ya teman-teman, digantikan dan sekarang perubahan-perubahan itu sudah banyak sekali terjadi pada Doge, termasuk fungsi dari Doge yang akhirnya upgrade nih dari sebelumnya cuma meme coin yang lucu-lucuan, pump and dump, sekarang udah punya use case lebih baik ya daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kita perhatikan teman-teman di sini bagus banget. Sekarang tampilan dari coin market cap ini agak membingungkan, tapi ada beberapa data yang ditambahkan. Contohnya adalah Dogecoin Analytic. Kita sekarang bisa lihat nih alamat kepemilikan tentang Doge saat ini. Kalau kita lihat dari datanya, ini ternyata mengalami penguatan ya untuk kepemilikan dari wallet ini. Artinya adalah makin banyak orang yang punya Doge di walletnya. Kemudian di bagian bawahnya ada data soal kepemilikan whales atau paus di Doge, teman-teman. Kalau kita perhatikan, whales ini disimbolkan dengan warna ungu. Berarti yang di bawah ini adalah whales-nya. Kalau kita lihat dari data 2021 sampai 2023, itu sebenarnya whales cukup sustain ya, bertahan bisa dibilang. Di tahun 2021 itu kepemilikan Wales sekitar 57,8 billion dan kalau kita lihat di tahun ini itu mengalami penguatan sekitar 63,1 billion. Ya peningkatannya nggak terlalu drastis tapi lumayan meningkat setiap waktunya. Which is ini sebenarnya data yang sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan. Ternyata makin banyak orang termasuk Wales pun juga mengakumulasi Doge. Kemudian ini ada alamat menurut waktu dimiliki. Nah, yang simbol warna apa ya, oranye atau kaki, coklat-coklat gitu ya. Jadi itu disimbolkan sebagai holder, kemudian yang warna hijau sebagai trader, dan yang ungu ini sebagai cruiser, teman-teman. Ini kayak apa ya, petualang gitu ya, melanglang buana, pindah ke sini, pindah ke sana. Jadi kalau kita lihat dari datanya, ternyata holder dari Doge ini makin lama makin banyak, teman-teman. Kalau kita lihat dari chartnya dari tahun 2022 itu meningkat ya sampai hari ini, dari sebelumnya holdernya hanya sekitar 2,2 million itu udah naik ke 3,2 million. Berarti ada peningkatan jumlah holder yang dimiliki oleh Doge. Sekarang total holdernya ada 57% dari total supply yang beredar. Ini berarti Doge secara kepemilikan koin itu menurut saya cukup stabil di posisi sekarang, teman-teman. Ya, tentunya ini sebuah kabar yang bagus ya. Kemudian Doge sendiri diperdagangkan di mayoritas exchange, dia udah ada di mana-mana ya, teman-teman. Ya, itu beberapa data kalau kita lihat dari Doge, kita akan lihat dari beberapa news yang cukup ramai belakangan. Dogecoin Whales ini ternyata saat ini melakukan akumulasi, teman-teman. Melakukan akumulasi untuk meme coin. Jadi ada meme coin competition. Makanya kemarin beberapa waktu ya, itu meme coin banyak yang naik ya, mulai dari PP, terus ya koin-koin yang lucu-lucu semuanya pada naik waktu itu.
Tapi Doge ternyata pergerakannya nggak gimana-gimana, teman-teman. Jadi ibaratnya whales ini lagi pada mainin meme coin yang lain, yang kecil-kecil, yang market cap-nya kecil, tapi Doge nggak diajak. Sedih banget ya. Kemudian ini beritanya ada 930.000 US dollar itu pindah dari Dogecoin, teman-teman. Jadi ada penjualan nih ibaratnya, atau perpindahan aset dana ya. Em, Sekitar 930.000 dolar itu pindah setelah Elon Musk memutuskan untuk keluar dari CEO Twitter dan menjadi CTO. Jadi Elon Musk tidak keluar dari Twitter, tapi dia hanya berganti pangkat aja. Dia pengen dapat jabatan yang lebih di belakang, teman-teman. Sekarang kan kalau CEO dia harus berada di depan ya. Dia yang jadi figur, dia yang jadi pusat perhatian dan lain sebagainya. Nah, Elon Musk mau fokus bangun Twitter dari belakang, teman-teman. Jadi posisi Twitter langsung digantikan oleh Linda Yaccarino. Dan ya, akhirnya Shiba Inu melakukan follow kepada Dogecoin. Berita yang nggak terlalu penting-penting amat. Kalau kita lihat dari komunitas, belakangan teman-teman Doge ini kayak diserang, kayak dibully ya sama meme coin yang lain. Karena kasusnya kemarin, ya bukan kasus sih sebenarnya, karena peristiwa lah bisa dibilang ya. Gimana meme coin pada euforia, pada naik, tapi Dogecoin yang saat ini masih bisa bisa dibilang menjadi leader, itu nggak terlalu digerakin sama whales. Jadi Dogecoin melalui akun Twitternya itu ngerilis Dogecoin is still decentralized, still open source, dia tidak dikontrol oleh single entity, jadi tidak dikontrol oleh satu pihak saja. Kemudian dia tetap currency. Orang-orang oportunis yang oposisi dari Dogecoin akan tetap meragukan Dogecoin. Tapi ya jangan lihat itu, tapi lihat dari track recordnya, bukan dari labelnya. Dan itu adalah tweet yang cukup menohok, teman-teman. Pasalnya Doge itu dibully habis-habisan oleh, ya ini salah satunya ya. Jadi oleh komunitas PP Coin itu bikin meme kayak gini. Terus ya ini juga, ini si PP ini bikin bikin komunitas anjing-anjing gini pada ngamuk nih. Jadi ya itulah, komunitas mereka dibully, jadi ada saling bully-bully gitu, dan ya drama lah di dunia kripto, teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan chart? Kalau kita lihat dari Bitcoin, so far masih tetap sustain setelah penurunan harga yang sudah terjadi ya, teman-teman. Dogecoin juga kurang lebih mirip-mirip aja. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan, Dogecoin bergerak sideways saja sejak November 2022, dia bergerak sideways di antara range 0,09 sampai dengan 0,06. Jadi bergerak di sana terus. Maka kalau dalam posisi ini sebenarnya posisi yang cukup ideal untuk teman-teman melakukan akumulasi di Dogecoin adalah di kisaran harga 0,067. Itu level yang kita ekspektasikan Doge bakalan mantul lagi dan gerak sideways. Lumayan loh kalau teman-teman bisa memanfaatkan situasi itu, kenaikannya sekitar 40%. Jadi sementara secara pergerakan Doge masih cukup sideways, belum ada tanda-tanda bullish, which is kalau Doge harus bullish pada waktunya nanti, tentunya harus menunggu Bitcoin halving dulu. Di sana baru kemungkinan ada momentum untuk Doge kembali menguat, teman-teman. Kalau sekarang menurut saya masih kayak sideways dulu ya, fase akumulasi dulu. Dari pergerakan whales cukup aktif. Beberapa kali whales cukup aktif di market, tapi dalam beberapa hari terakhir whales nggak terlalu gimana-gimana di market. Dan tetap aja kalau teman-teman ada yang hold Dogecoin, ingat para holder masih tetap hold, bahkan ada yang menambah kepemilikan ya kalau kita lihat dari analitik ini. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa, "Aduh, sangkut nih, gimana nih Doge bisa naik?" Nggak, ya sabar dulu, paling nggak sampai halving nanti. Momentumnya pasti masih ada. Kenapa? Karena Doge itu masih terkoneksi sama Twitter. Dan Twitter juga sekarang dipegang oleh Elon Musk, influencer yang sama yang bikin Doge dulu booming. Jadi menurut saya untuk posisi sekarang ini kita nggak bisa terlalu spekulasi, tapi saya masih yakin kalau Doge bakalan ngepam lagi ya, mengingat dia udah cukup lama di market juga, sampai hari ini pun juga Doge masih bisa dibilang jadi salah satu meme coin yang nomor satu bisa dibilang. Jadi bersaing lah sama Shiba Inu. Mungkin Shiba Inu belakangan lagi pada melempem juga ya. Jadi ya semoga Doge bisa balik lagi ke all time high-nya, dulu mau ke $1 tuh katanya, tapi di 0,7 udah drop. Ya kalau
Andai kata Dogecoin bisa balik lagi ke level 0,7, maka potensi kenaikannya ya masih bisa sekitar 800, ya hampir 900% teman-teman. Masih sangat-sangat besar potensinya. Oke, gitu aja pembahasan buat Doge. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.